Bab 791. Anda mengatakan kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. 20 tuan memegang Tang Dao dan bergegas membunuh beberapa orang ke arah Ye Junlin. Boom. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Sosok itu secepat kilat. Harimau putih itu bergerak. Di antara 5 raja besar, Xuan Wu memiliki kemampuan bertahan terkuat. Macan putih adalah serangan terkuat. Bang! Bang! Macan putih itu melesat seperti listrik dan melesat di antara sosok-sosok itu. Tak lama, dia berhenti. Bang! 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 Saya melihat 20 tuan ini jatuh satu per satu. Seluruh tempat itu sunyi. Wajah Gu Jianfeng sangat berubah. Apakah itu terlalu kuat? 20 budak keluarganya semuanya adalah master super yang dipilih dengan cermat oleh keluarga dan telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Suatu kali dia hanya mengambil 20 orang ini dan membunuh satu orang masuk dan keluar dari Nanhongmen. Tak terhentikan. Tapi sekarang tidak cocok untuk satu orang. Seberapa kuat dia? Menarik. Kalian lebih baik daripada mereka yang berasal dari Sekte Nanhong. Bai Hu berkata dengan gembira. Selanjutnya, giliranmu. Bai Hu mengaitkan jarinya pada Gu Jianfeng. Dia secara alami melihat bahwa yang terkuat adalah Gu Jianfeng. Bunuh. Gu Jianfeng membuat tembakan tegas. Terjerat dengan harimau putih. Pertarungan ini sangat mengejutkan. Dinding kompleks militer semuanya hancur dan runtuh, dan gerbangnya bahkan retak. Bahkan retakan muncul di tanah, dan batu bata yang tak terhitung jumlahnya meledak terbuka. Para pangeran tercengang. Bahkan Ye Junlin menghela nafas. Gu Jianfeng jelas merupakan lawan terkuat yang pernah dihadapi Bai Hu sejak dia kembali. Huaxia benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan tuannya seperti awan. Lebih banyak mungkin akan ditemui di masa depan. Sebuah pertempuran sangat hangat untuk ditonton. Bang! Tapi setelah 100 gerakan, Bai Hu menendang Gu Jianfeng terbang. Boom! Setelah mendarat, Gu Jianfeng memuntahkan darah dan menatap harimau putih dengan tak percaya. Pada usia yang sama dengannya, dia memiliki pencapaian seperti itu. Guru Gu Jianfeng berkata bahwa Gu Jianfeng adalah jenius terkuat yang pernah dilihatnya. Diperkirakan tidak akan ada yang kedua di seluruh China. Saya tidak berharap ini muncul tiba-tiba. Siapa kamu? Gu Jianfeng bertanya dengan gemetar. Untuk pertama kalinya, para pangeran dikejutkan oleh identitas Ye Junlin dan beberapa lainnya. Apakah itu terlalu kuat? Awalnya, mereka hanya meremas Ye Junlin sebagai kesemek yang lembut. Mereka tidak pernah memikirkan identitas apa Ye Junlin. Identitas kami. Kalian anak-anak benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. King Long mencibir. Di mata mereka, pangeran tidak berbeda dengan anak-anak. Qiao Jinqiu, yang sedang berlutut di halaman, tiba-tiba berkeringat dingin. Dia memikirkan adegan di mana ratusan murid Sekte Nanhong berlutut serempak. Mereka tampaknya bermain-main dengan orang-orang yang seharusnya tidak mereka mainkan. Gu Jianfeng berjuang untuk bangun dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kami tidak mengenal satu sama lain. Jadi mari kita anggap ini sebagai kesalahpahaman. Saya akan membiarkan saudara-saudara meminta maaf kepada Anda dan ini sudah berakhir. Junlin berkata dengan dingin. Kamu mengatakan kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Bab 792. Yang mulai menentang seluruh raksasa HUAHAI. Semua orang di Gu Jianfeng tercengang. Menghadapi Ye Junlin, para pangeran menderita kerugian besar kali ini. Pangeran tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati di Jinling. Jadi dia menginginkan penyelesaian damai. Sikapnya yang rendah menunjukkan bahwa dia pendiam. Ini adalah pertama kalinya para pangeran menyerah kepada orang lain dan mencari solusi damai. Sejak pembentukan pangeran sebelumnya, mereka tidak pernah dikalahkan. Waktu itu tidak menggosok orang di tanah. Tapi baru kali ini saya menemukan tunggul yang keras. Para pangeran Huahai kalah untuk pertama kalinya. Ini adalah aib terbesar yang pernah dilihat pangeran Huahai. Juga memalukan bagi semua orang. Pangeran juga seorang master yang bisa meregangkan dan membungkuk. Dia ingin menstabilkan Ye Junlin dan orang-orang ini terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke Huahai. Siapa yang tahu bahwa Ye Junlin tidak memberikan wajah sama sekali? Gu Jianfeng tersenyum pahit dan berkata, Yang mulia,
Kami memang provokatif terlebih dahulu. Dan kami tidak boleh menghina wanita Anda. Tapi semuanya adalah keberuntungan. Banyak teman lebih baik daripada banyak musuh. Ye Junlin mencibir. Maaf, saya tidak ada puluhan ribu musuh. Tetapi ada ratusan ribuan. Tidak kurang dari beberapa dari Anda. Sikap Anda agak sombong. Saya telah menurunkan postur saya. Selanjutnya, untuk identitas kita, Huahai ada di belakang mereka semua. Keluarga kaya. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berdiri di depan Anda ini pasti akan menjadi patriark keluarga besar di Huahai di masa depan. Faktanya, bertarung melawan kami setara dengan bertarung melawan seluruh keluarga kaya di Huahai. Gu Jianfeng berkata dengan bangga. Para pangeran juga tersapu. Dan mereka semua menegakkan punggung mereka. Ya, di belakang mereka adalah kekuatan utama di Huahai. Siapa yang berani menyinggung para pangeran? Tidak peduli seberapa kuat kelompok Ye Junlin, dia pasti tidak akan berani memindahkan pangeran. Jangan beri mereka wajah, tetapi juga berikan wajah kepada keluarga besar di Huahai. Ye Junlin tersenyum. Jadi apa? Jadi, kamu harus memberikan wajah ini. Masalah ini harus diselesaikan dengan damai. Gu Jianfeng tertawa. Nadanya datar. Tetapi ada rasa perintah yang tidak bisa dilanggar. Anda harus memberikan wajah ini bahkan jika Anda tidak memberikannya. Melihat Ye Junlin tidak berbicara, Gu Jianfeng melanjutkan. Yang mulia juga seorang pahlawan. Bukankah lebih baik memiliki lebih banyak teman? Terutama para raksasa top di Huahai. Itu akan menguntungkan Anda semua tanpa membahayakan. Ye Junlin dia tersenyum dan berkata, jadi, dia menghina istri saya dan mencoba membunuh saya lagi dan lagi. Serta membunuh anjing peliharaan saya. Dan Anda ingin membantai seluruh blok. Saya menutup mata. Semua salah paham. Ini bukan masalah besar. Gu Jianfeng tertawa. Yang mulia agak berpikiran sempit. Bukankah hanya seekor anjing mati? Mari kita bicarakan. Lalu bagaimana jika saya mengejarnya? Tanya Junlin. Kalau begitu Yang Mulia bertarung melawan seluruh raksasa Huahai. Mata Gu Jianfeng bersinar terang. Bab 793, Pesta Pangeran telah dihapus. Tiba-tiba, Ye Junlin menamparkan wajah Gu Jianfeng. Dia meraung. Kalau begitu aku akan mencoba memprovokasi raksasa Huahai. Bagimu itu anjing. Tapi bagi kami, ini adalah kehidupan yang hidup. Itu saudara dan teman kita. Ye Junlin benar-benar marah. Dia juga bergaul dengan anjing militer untuk waktu yang lama, sering menggoda dan memberi makan. Dia juga telah berada di medan perang garis depan dan berpartisipasi dalam pertempuran. Dibesarkan di sini setelah pensiun. Belum lagi dibunuh oleh Gu Jianfeng, tetapi juga untuk mengatakan bahwa itu hanya seekor anjing. Menurut pendapatku, nyawanya sepadan dengan kalian semua bajingan. Ye Junlin menggeram. Aura yang kuat mengejutkan semua orang di lapangan. Termasuk Gu Jianfeng. Dia sepertinya merasakan penurunan suhu secara tiba-tiba, yang membuat orang menggigil beberapa kali. Dan orang ini, dia datang ke Jinling untuk membunuh banyak orang, kan? Meskipun para dokter di rumah sakit swasta adalah orang asing, mereka juga malaikat berbaju putih. Mereka menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda saling membantai. Apakah ini masalah sepele? Melakukan seluruh blok adalah masalah sepele. Jika kita tidak baik berkelahi, maka apakah kita sudah mati di bawah pisau jagalmu? Pertanyaan berulang. Ye Junlin menenangkan Gu Jianfeng. Wajah orang lain bahkan lebih jelek, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Mata Gu Jianfeng memancarkan cahaya dingin, dan dia bertanya dengan suara rendah, jadi kamu tidak akan membiarkan kami pergi? Kamu akan menghadapi raksasa top Huahai. Ya. Ye Junlin memberi perintah. Harimau putih dan naga biru semuanya bergerak. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berdiri di depan Ye Junlin. Semuanya berlutut di tanah. Bicara padaku. Kamu hanya bisa berbicara sambil berlutut. Ye Junlin menatap Gu Jianfeng yang sedang berlutut. Malu. Ini benar-benar rasa malu terbesar dalam hidupku. Dia adalah pangeran-pangeran. Dia berlutut dalam penghinaan. Tidak tahan. Kamu sangat berani. Kamu bahkan tidak memberikan wajah kepada keluarga kaya Huahai. Maka kamu akan mati.
Gu Jianfeng menggertakkan giginya. Sudut mulut Ye Junlin membentuk lengkungan suram. Aku akan menyelesaikan akun denganmu selanjutnya. Ye Junlin berjalan ke Qiao Jinqiu dan berkata, kamu merindukan istriku. Nah, kebiri dia. Tidak. Qiao Jinqiu menjerit nyaring. Tapi panah berdarah terbang dan Qiao Jinqiu menjadi kasim. Ye Junlin menatap anggota pangeran lagi. Kamu ingin membunuhku juga? Tidak. Kami tidak. Semua orang berjuang. Kaki patah. Orang tuamu tidak mendisiplinkanmu. Aku yang mendisiplinkan mereka. Ye Junlin berkata dengan dingin. Di tengah tangisan yang menyedihkan, kaki para pangeran semuanya patah. Ini menakutkan. Melihat Ye Junlin menatapnya, Gu Jianfeng mulai panik. Apa yang akan kamu lakukan? Bab 794, Keraguan Keluarga Zhou. Tatapan dingin melintas di mata Ye Junlin. Dan dia berkata dengan dingin, kamu membunuh anjingku. Tidak terlalu banyak bagiku untuk memotong tanganmu, kan? Gu Jianfeng mulai panik ketika dia mendengar bahwa dia akan memotong tangannya sendiri. Sebuah wajah memerah-merah, urat biru meledak, mencoba berjuang untuk melarikan diri. Dia adalah seorang pangeran yang bermartabat. Jika tangannya dipotong, ini akan memalukan seumur hidupnya, dan dia tidak akan pernah bisa melihat ke atas lagi. Tidak, ada sesuatu untuk didiskusikan. Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Gu Jianfeng mulai khawatir. Penampilan malu ini tidak berbeda dengan anak muda lain yang makan dan minum. Aku ingin anjingku. Ye Junlin menembakkan dua cahaya dingin ke matanya. Dalam sekejap, Gu Jianfeng tercengang. Anjing sudah mati. Bagaimana cara memberikannya? Saat berikutnya, cahaya dingin menyala, dan pisau terbang menebas. Tangan kanan Gu Jianfeng terputus. Puff. Segera, darah mengalir keluar. Gu Jianfeng menjerit nyaring. Terjalin dengan suara Qiao Jinqiu dan yang lainnya. Itu bergema di halaman ini. Para pangeran Huahai membiarkan Ye Junlin menghapus semuanya, dan tidak ada satupun yang tertinggal. Tentu saja, kecuali dua saudara lelaki dari keluarga Zhou. Mereka pergi lebih awal, tetapi untungnya mereka tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Malu. Rasa malu yang tak terhapuskan. Reputasi Pangeran Huahai selama beberapa dekade hancur. Semua tua dan muda menjadi lumpuh. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Jika kamu berani melepaskan kami, kami pasti akan membalas dendam. Jika kamu tidak menghukum 9 klanmu, kebencianku akan sulit diberantas. Gu Jianfeng berteriak. Ye Junlin tersenyum. Kalian para pangeran belum dididik dengan baik sejak kecil. Menggertak, dan melakukan segala macam kejahatan. Aku akan memberimu pelajaran untuk orang tuamu. Tapi itu tidak cukup. Ye Junlin mendongak dan berkata dengan tipuan, pada waktunya untuk hari ini. Sebelum dini hari, orang tuamu akan datang kepadaku, dan kemudian berlutut dan meminta maaf kepadaku. Jika tidak, risikomu tanggung sendiri. Anda terlalu sombong. Kami tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu, dan kami ingin keluarga kami meminta maaf kepada Anda. Anda benar-benar mencari kematian. Seseorang, buang mereka. Ye Junlin melambaikan tangannya. Orang-orang ini semua dibuang. Para pangeran Huahai sangat menderita. Cepat kembali ke Huahai. Beritahu keluarga, mereka semua harus mati. Wajah Gu Jianfeng muram. Aku akan memakan daging dan tulangnya sepotong demi sepotong, lalu menghisap darahnya. Biarkan dia menderita sampai mati. Balas dendam. Balas dendam. Teriak sekelompok orang lumpuh. Kebencian mereka terhadap Ye Junlin dimaksimalkan. Sisi lain, Zhou Qianlong dan Zhou Wei dari Huahai mengobrol. Mengapa tidak ada kabar dari Qiao Shao dan mereka dalam 2 hari terakhir ini? Saya tidak tahu apakah Qiao Shao telah memenangkan Li Ziran dan Zheng Zihan. Bab 795. Singkirkan Ye Junlin dengan tangan orang lain. Zhou Wei tersenyum dan berkata, jika Qiao Shao bergerak, bukankah seorang wanita akan ditangkap? Terlalu sederhana, kan? Seorang pria yang mendominasi seperti Qiao Jinqiu merajalela di Huahai. Tidak ada yang berani menghentikannya. Siapa yang berani menghentikannya di kota Jinling? Tapi kenapa mereka belum kembali? Dan tidak ada berita sama sekali.
Saya baru saja menelepon mereka, dan mereka dimatikan. Zhou Qianlong berpikir lebih hati-hati. Samar-samar merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Kakak, mungkin orang-orang ini kecanduan. Biarkan aku memberitahumu. Aku ingin tidur dengan Li Ziran dan Zheng Zihan juga. Zhou Wei menunjukkan senyum buruk. Zhou Qianlong mengerutkan kening, memikirkan sebab dan akibat dari masalah ini. Kamu bilang mereka seharusnya tidak mengalami kecelakaan di Jinling, kan? Zhou Qianlong tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Apa yang bisa terjadi? Kata Zhou Wei. Aku mendapat kabar sebelumnya bahwa Pangeran dan Hu Jinlong juga meninggalkan Huahai, dan aku tidak tahu kemana mereka pergi. Aku ingin tahu apakah ada yang salah dengan Qiao Shao di Jinling. Pangeran dan yang lainnya pergi untuk mendukung. Zhou Qianlong dianalisis. Zhou Wei menepuk pundaknya. Oh, saudaraku, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Siapa orang di samping Li Ziran? Ye Junlin. Katakan, apa yang bisa Ye Junlin lakukan pada Qiao Shao? Mungkinkah dia bisa melakukannya? Masih menghapus Qiao Shao? Tanya Zhou Wei. Itu benar. Ye Junlin. Sampah itu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Suara Zhou Dongfang terdengar saat ini. Kakek, kita sedang mendiskusikan Ye Junlin. Kata Zhou Wei. Ekspresi Zhou Dongfang berubah dalam sekejap. Sudahkah aku mengatakan bahwa Ye Junlin tidak boleh dibicarakan? Dia tidak memenuhi syarat untuk kita diskusikan. Zhou Dongfang berkata dengan marah. Itulah yang terjadi pada kakek. Zhou Qianlong memberitahu Zhou Dongfang apa yang terjadi di Qiao Jinqiu. Setelah mendengarkan, Zhou Dongfang tersenyum. Jadi itulah yang terjadi. Kalau begitu Ye Junlin benar-benar dihapuskan. Jika Qiao Jinqiu menatapnya, dia harus mati selama 10 nyawa. Zhou Dongfang tersenyum dan berkata, keberadaan Ye Junlin sebenarnya adalah bahaya tersembunyi bagi keluarga Zhou. Cepat atau lambat, itu akan memengaruhi kita. Tetapi keluarga Zhou saya tidak dapat menyingkirkannya secara langsung. Ini adalah kesempatan yang baik. Kami ingin berterima kasih kepada Qiao Jinqiu karena telah mengambil tindakan. Ah, Ye Junlin ditargetkan oleh Tuan Muda Qiao, dan dia pasti akan mati. Kekhawatiran kami teratasi. Zhou Wei menunjukkan senyum liar. Zhou Qianlong mengerutkan kening dan mengatakan kekhawatirannya. Qianlong, menurutmu waktu terlalu lengkap. Jika Qiao Jinqiu mengincar orang lain, dia mungkin dalam bahaya. Tapi dia mengincar Ye Junlin. Masalah apa yang bisa disebabkan oleh Ye Junlin? Belum lagi benar Qiao Jinqiu mengancam jiwa. Zhou Dongfang tersenyum menghina. Dibandingkan dengan Qiao Jinqiu, Ye Junlin ada di langit dan yang lainnya ada di tanah. Bersambung.